perkenalkan, nama saya Siti Fauzia. Saya mahasiswi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Saya di sini akan memeriksa pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau saya tahu, nama ibu siapa? Ika. Ika Pur. Kayak tuyul. Boleh saya tahu anak siapa bu? Biasa dipanggil apa? Cam. Hah? Bu? Pak. Nah, Dedek, sini, sini. Sini ya tuh. Sini gitu. Langsung saja ke pemeriksaan ya bu. Nah sekarang Dedek timbang dulu. Naik. Nah, udah. Ih, pinter. Yang mau diukur ini Dek. Nah, berdiri Dedek, berdiri. Diam ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan adik. Nah, yang pertama, apakah anak dapat meletakkan satu kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Iya. Dua. Bisa ya. Nah, sekarang tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjukkan dengan benar paling sedikit satu bagian badannya? Dek, mana rambut, Dek? Rambut mana rambut, Dek? Rambut itunya. Mata mana mata? Mata dari mana mata? Mana? Pinter. Hidung mana hidung? Hidung dari mana hidung? Pinter. Bisa ya ibu. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada ibu, apakah anak suka meniru bila ibu sedang melakukan pekerjaan rumah tangga? Iya. Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang mempunyai arti selain papa dan mama? Iya, bisa. Apakah anak berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? Bisa. Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti baju, celana? Iya, bisa. Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Bisa. Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah? Iya, bisa. Nah, terakhir, dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta? Bisa. Bisa ya, Bu. Nah, sekarang Ade sini, Dek. Letakkan bola tenis di depan kakinya, maka dia dapat menendangnya tanpa berpegangan pada apapun. Tajam kata teh. Bisa ya, satu kali lagi. Tajam. Dua. Satu lagi. Pinter. Alhamdulillah ya Bu, si adanya sudah bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya periksa. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama.
Binitati Kualhirya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia. Saya mahasiswi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Saya di sini akan memberikan penyuluhan mengenai pencegahan diare. Nah, sebelumnya tujuan dari penyuluhan ini agar ibu mengetahui bagaimana cara pencegahan diare dan penata laksanaan di rumah. Penyuluhan ini akan dilaksanakan kurang lebih 15 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, ini lembar kertas baliknya bu. Dibaca ya bu. Ya. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian. Apa sih pengertian diare? Pengertian diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak dengan konsistensi feses encer, dapat berwarna hijau atau dapat bercampur lendir dan darah. Selanjutnya penyebab. Ada beberapa penyebab diare. Yang pertama faktor infeksi. Infeksi internal adalah infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare, meliputi infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit, dan jamur. Selanjutnya ada infeksi parenteral, merupakan infeksi di luar sistem pencernaan yang dapat menimbulkan diare seperti otitis media akut, tonsilitis, ensefalitis, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor makanan. Diare dapat terjadi karena mengkonsumsi makanan basi, beracun, dan alergi terhadap jenis makanan tertentu. Yang terakhir yaitu faktor psikologis. Diare dapat terjadi karena faktor psikologis seperti rasa takut dan cemas. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah diare. Yang pertama, kebersihan perorangan pada anak seperti mencuci tangan sebelum makan dan setiap habis bermain. Kedua, membiasakan anak defekasi di toilet dan toilet harus selalu bersih. Yang ketiga, makanan harus selalu tertutup. Jika anak yang sudah dapat membeli makanan sendiri, harus diajarkan untuk tidak membeli makanan sembarangan. Selanjutnya, air minum harus selalu dimasak. Dan yang terakhir, jaga kebersihan peralatan makanan anak dan minum anak. Yang materi yang terakhir yaitu pelaksanaan di rumah. Nah, ibu bisa melaksanakan ini di rumah seperti berikan ASI lebih lama pada setiap kali pemberian bila masih diberi ASI. Yang kedua, jika diberi ASI eksklusif, berikan oralit atau air matang sebagai tambahan. Yang ketiga, jika tidak diberi ASI eksklusif, berikan salah satu cairan berikut seperti oralit, kuah sayur, atau air matang. Selanjutnya, berikan oralit dengan cara yang pertama, 1 bungkus oralit masukkan ke dalam 200 ml atau 1 gelas air matang. Yang kedua, usia sampai 1 tahun berikan 50-100 ml oralit setiap habis BAB. Yang ketiga, berikan oralit sedikit-sedikit dengan sendok. Jika muntah, tunggu sampai 10 menit, kemudian berikan lagi. Nah, yang terakhir, berikan tablet zinc. Nah, cara pemberiannya yaitu yang pertama, larutkan tablet dengan sedikit air dalam sendok teh. Tablet itu akan larut kurang lebih 30 detik. Nah, langsung
segera berikan kepada anak. Yang kedua, apabila anak muntah sekitar setengah jam setelah pemberian tablet zinc, ulangi pemberian dengan cara memberikan potongan lebih kecil, dilarutkan beberapa kali hingga 1 dosis penuh. Yang ketiga, berikan tablet zinc setiap hari selama 10 hari penuh, meskipun diare sudah berhenti. Nah, yang terakhir, bila anak menderita dehidrasi berat dan memerlukan cairan infus, tetap berikan tablet zinc segera setelah anak bisa minum atau makan. Nah, materi yang terakhir, kapan ibu harus kembali ke fasilitas kesehatan? Nah, ibu harus segera kembali bila ditemukan tanda-tanda seperti tinja campur darah dan malas minum. Apakah ibu sudah mengerti? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, jika tidak ada, saya yang akan memberikan pertanyaan kepada ibu. Nah, jika terdapat tanda-tanda seperti apa, ibu harus kembali ke fasilitas kesehatan. Jika tinja bercampur darah dan malas minum. Nah, betul sekali, Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya, Bu. Ya, sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.